Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan terima kasih kami karena Engkau menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar duduk diam merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca pada ayat 6 saja, ayat 9 dan ayat yang ke-13. Yang menyatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diungkapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea." Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini hidup di dalam kesetiaan. Dan kita belajar dari pribadi yang bernama Kaleb bin Yefun. Kaleb adalah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dipercaya oleh Musa. Dari 12 orang, termasuk di dalamnya adalah Hosea bin Nun, yang kemudian diberi nama oleh Musa Yosua bin Nun. Mereka berdua adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, karena mereka berdua percaya kepada kuasa Tuhan. Setelah mereka berdua bersama-sama dengan 10 orang perwakilan suku yang lain mengintip atau mengamat-amati wilayah Kanaan. Dan 10 orang yang lain tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Dalam pengintaian itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kaleb dan Yosua memiliki cara pandang yang berbeda dengan 10 orang yang lain. 10 orang yang lain merasa sangat pesimis bahwa tidak mungkin bagi orang Israel menguasai tanah Kanaan tersebut karena penduduknya adalah orang-orang yang besar dan bagi mereka itu mustahil. Sementara bagi Kaleb dan bagi Yosua, mereka melihat bahwa itu adalah tanah yang akan diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Mereka memiliki sikap yang optimis setelah mereka melakukan pengintaian terhadap tanah Kanaan itu. Dan mereka yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepada bangsa Israel untuk bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini, Kaleb mengingatkan kembali kepada Yosua peristiwa itu, dan Kaleb mengingatkan tentang janji Musa kepada Kaleb, dan Yosua mengetahuinya. Dan itu dilihat di dalam atau disampaikan oleh kitab Yosua pada ayat yang ke-9 dari bacaan firman Tuhan hari ini. Bahwa 40 tahun yang lalu Musa berjanji kepada Kaleb, tanah yang diinjak oleh Kaleb akan menjadi
tanah miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini digambarkan seorang Kaleb yang setia, dan kesetiaan Kaleb itu teruji. Bukan dengan waktu yang cepat dalam hitungan bulan, tetapi pada waktu yang cukup panjang dalam hitungan tahun. Dikatakan kepada kita oleh firman Tuhan hari ini pada ayat 10 bahwa 45 tahun Kaleb berjuang bersama-sama Yosua untuk memasuki tanah Kanaan, dan pada usia 85 tahun Yosua membagi-bagikan tanah kepada seluruh suku Israel. Kaleb bersama-sama Yosua setia melaksanakan tugasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang setia, dia itu teruji. Dan terujinya itu tidak dilihat dalam hitungan bulan, tapi terujinya dilihat dalam hitungan tahun. Dan apa ciri dari orang yang setia? Digambarkan oleh firman Tuhan melalui pribadi yang bernama Kaleb ini. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Dan Kaleb digambarkan oleh firman Tuhan orang yang dapat dipercaya. Kaleb juga adalah orang yang konsisten dalam perilaku dan tutur kata. Artinya bahwa ia tidak mudah tergoyahkan ketika bangsa Israel menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan dalam menghadapi bangsa-bangsa lain. Meskipun usianya sudah cukup tua, tetapi ia tetap setia berperang bersama-sama Yosua. Ia konsisten dengan apa yang disampaikan 40 tahun yang lalu, dan ia bersama-sama Yosua berjuang. Bukti kesetiaan Kaleb yang lain adalah keberaniannya untuk terbuka dan jujur. Ketika Kaleb melihat tanah Kanaan, bagi orang lain itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dimiliki, tetapi bagi Kaleb, ia tetap meyakini akan janji penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dengan jujur dan dengan sungguh-sungguh ia menyampaikan itu kepada bangsa Israel, walaupun ada resiko yang harus dihadapi. Jika kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal 13-14. Orang Israel membencinya, bahkan ingin membunuhnya. Tetapi justru ketika ia berjalan bersama-sama Yosua memasuki tanah Kanaan, kejujurannya itu membuahkan hasil, karena ia orang yang setia. Ciri yang lain yang dapat kita lihat dari diri Kaleb adalah ia memiliki komitmen yang kuat. 45 tahun Bapak Ibu, ia berjalan bersama-sama Yosua. 45 tahun adalah waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena ia memiliki prinsip hidup dan melihat peristiwa-peristiwa hidup itu dengan cara yang positif. Ia berpedoman pada janji-janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa hasil dari kesetiaan yang dimiliki oleh Kaleb? Hasilnya adalah jaminan hidup yang sejahtera, dan Kaleb dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan Allah. Kaleb memperoleh tanah yang dijanjikan Musa kepadanya, yaitu tanah Hebron, yang dahulunya bernama Kiryat Arba. Tanah Hebron ini Bapak Ibu setelah peristiwa Yosua memiliki banyak sekali sejarah. Salah satunya adalah tempat itu adalah tempat di mana Daud diurapi sebagai seorang raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah kepribadian seperti Kaleb yang kesetiaannya teruji, dapat dipercaya, konsisten dalam perilaku dan ucapan, serta memiliki komitmen yang kuat dalam menjalani hidup bertahun-tahun
tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan itu diwujudkan dalam kesetiaannya kepada sesama. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan memotivasi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kesetiaan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau menolong kami dan mengingatkan kami kembali sebagai umat percaya untuk memiliki kesetiaan di dalam hidup kami, agar kami hadir sebagai pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan melalui relasi kami dengan orang lain. Tetap setia pada prinsip-prinsip yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa sepanjang hari ketika kami melakukan aktivitas kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah menolong kami untuk setiap aktivitas yang kami lakukan. Ampunilah kami ketika kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, dan tolong kami untuk kami senantiasa berbenah diri setiap waktu dan setiap hari, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan menikmati waktu istirahat kami di malam hari ini. Tuhan memberkati kami, agar kami dapat menikmati waktu istirahat kami, dan esok hari bangun dengan keadaan tubuh yang segar. Ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.